Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Dan juga untuk sahabat botanikal, kita mau menawarkan untuk sahabat botanikal yang ingin menanam apukat-apukat impor ya, yang memang sudah jelas ya, bukan abal-abal ya. Dikarenakan memang di sini kita sudah mengembangkan beberapa varietas yang memang itu imporan, yang memang kita kembangkan di sini. Salah satunya adalah apukat dari Hongok, Tanbik, dan lain-lain. Kita langsung saja untuk menawarkan untuk sahabat botanikal. Nah, sahabat botanikal, salah satunya itu adalah apukat Hongok yang ada di depan saya ini. Yang mana varietas ini sudah jelas ya, sudah kelihatan ya, jelas ya kayak gini ya. Ini adalah varietas Hongok yang memang itu besaran ya, besaran kisaran tinggi 1,3 ya, 1,3 meter ya. Nah, ada juga yang 1,5 sih. Tergantung untuk sahabat botanikal yang mau yang mana, tapi yang jelas polybagnya memang polybag agak besaran, dikarenakan memang kalau bibit-bibit yang kayak gini itu memang perlu perkembangan akar yang lumayan agak longgar ya, jadi pertumbuhan batang pun akan mendukung nih. Satu jempol ya, satu jempol. Ini dari varietas seperti Hongok ya. Ada juga Hongok yang kecilan. Nah, untuk harga silahkan kontak kami yang ada di bawah sini ya. Jadi ini bisa saja turun harga, bisa saja naik harga, dikarenakan memang kita menujunya kan masa pasarnya. Nah, ini dari varietas Hongok ini sudah terbukti dan jangan diragukan untuk jenisnya ya. Nah, seperti ini ciri khasnya. Nah, sedangkan yang ini yang kecil ya, yang varietas Hongok. Nah, sudah terlihat ya, ini varietas impor ya, bukan lokal. Kalau lokal pun, kalau misalnya sahabat botanikal menginginkan yang lokal, kita ada. Oke, yang SAP 034 juga ada untuk varietasnya. Nah, dengan ciri khas daun yang seperti ini, bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Jadi tidak meragu lagi. Ini SAP 034 juga sudah ready ya, dengan batangan-batangan yang seperti ini. Ada juga yang bibit-bibit murah nih, Ini saya kasih lihat, yaitu dari varietas seperti Bokong Ten ya. Nah, ini Bokong Ten dengan ketinggian kisaran 1,5 meter ya, 1,5 meter, 1 meter 30 cm ya antaranya ya. Nah, ini batangan-batangan seperti ini siap kirim. Ini murah-murah saja, tidak mahal, tapi kualitasnya kualitas impor dan juga sudah terbukti untuk produksinya. Nah, jadi untuk sahabat botanikal yang ingin membibitkan dari Bokong Ten, silahkan cari-cari channel Bokong Ten ya. Bokong Ten itu kayak gimana? Nah, dikarenakan memang kita lagi mengembangkan, tapi ini kita cari bibitnya ini dari indukan yang jelas, jadi tidak meragu. Silahkan kontak kami yang ada di bawah sini, Mbak Irfa ataupun botanikal sahabat tani ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari varietas Bokong Ten. Kalau yang kecilan kita tidak ada, adanya yang besaran kayak gini. Siap untuk diorder, order 20 pun ada ya. Jadi tidak meragu ya. Bokong Ten 20 pun ada. Nah, kalau misalnya mau di satu larik semua, nah ini nanti diborong semua, maksudnya itu nanti lebih murah ya. Ada juga varietas seperti Afuzila yang ada di sana. Kalau varietas Afuzila ini kita kita sarankan untuk ditanam di lokasi seperti lokasi lahan yang agak dingin ya. Nah, kayak gini. Soalnya kita baru uji coba yang lokasi yang panas ya. Kalau perkembangannya sih bagus untuk MDPL yang rendah, tapi kita belum tahu produksi dari apukat Afuzila di MDPL yang rendah. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan, kalau misalnya ingin membibitkan untuk Afuzila kayak gini, Afuzila, silahkan aja kontak kami. Tapi adanya yang besaran. Nanti kita lihat ya untuk ongkirnya juga, silahkan kontak kami. Nah, karena memang Afuzilanya itu gede ya, untuk batangannya besar.
Nah, batangan bawah itu 1 jempol ya, 1 jempol itu lebih gedean batangannya daripada jempol saya ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sana juga ada juga. Kalau misalnya pesan banyak, kita juga punya ya. Nah, ini larikan di sini. Ini semuanya Avuzilla ini. Untuk bobot buahnya itu kisaran 1,5 kg sampai ke 2 kilo ya. Sampai ke 2 kilo. Jadi memang apukat yang memang gedean ya, untuk varietas-varietas impor yang memang sudah terbukti dari produksinya. Jadi bagus ya. Nah, ini. Jadi jangan heran jikalau nanti ini tuh nanti akan booming ya. Jangan heran. Ini dikarenakan kita juga mengembangkan di lokasi-lokasi yang dataran rendah. Kita mau uji coba yang untuk dataran rendah, apakah memang mau berbuah ataukah tidak. Dikarenakan kita kan menggunakan sistem TW, yang mana sistem TW-nya itu kita bisa apa intinya, sistem TW itu kita bisa cari tahu ya, apakah itu cocok ataukah tidak. Dikarenakan satu pohon kita menyambung 2 ataupun 3 ataupun 4 jenis dari apukat. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggi-tinggi yang Avuzilla. Ada juga nih Tanbik ya, dikarenakan memang Tanbik ini varietas yang memang disukai ya, disukai sama orang banyak, dikarenakan memang buahnya itu besar-besar ya, tidak apa namanya, tidak diragukan ya, tidak diragukan. Nah, seperti ini. Jadi silahkan kalau misalnya untuk sahabat botanikal yang menginginkan untuk buahnya Tanbik ya, ini kita mempunyai beberapa, ada juga yang besaran ya, ada juga yang besaran. Jadi untuk sahabat botanikal, untuk bobot buahnya, itu kisaran ya antara 1,5 kg sampai ke 2 kilo, tergantung nanti buahnya itu lebat ataukah tidak. Dikarenakan kalau misalnya lebat, nanti bobotnya itu akan berkurang ya, tidak full ya, jadi akan terbagi ya. Jikalau memang itu buahnya itu sedikit, biasanya itu bobotnya itu lebih banyak ya. Nah, kayak gini ya. Untuk ciri khasnya daunnya ya melebar kayak gini. Nah, tapi kalau ditanam di lahan bebas lebih lebar lagi ya. Nah, ini ciri jeleknya untuk apukat Tanbik itu kalau kita tanam di polybag kayak gini, maaf ini bukan ya, polybag kayak gini, itu daunnya itu tidak bisa rimbun. Nah, sedangkan kalau kita tanam di lahan bebas nanti akan rimbun ya. Jadi perbedaannya signifikan. Tapi yang jelas gini, untuk sahabat botanikal jangan terkecoh ya, terkecoh untuk daunnya kok cuman sedikit kan gitu. Kalau kita kirimnya itu memang kayak gitu ya untuk Tanbik. Jadi tidak bisa serimbun seperti apukat Miki yang ada di sana ya. Ini kan rimbun nih dari atas sampai bawah. Ini kita tanam di polybag pun akan rimbun seperti ini ya, bisa rimbun ya. Nah, kayak gini ya, rimbun. Itu tidak bisa kalau untuk Tanbik. Untuk Tanbik tetap aja kayak gini nih. Nah, jadi jangan heran ya, jangan heran. Yang jelas nanti kalau sudah ditanam di lahan bebas nanti akan rimbun. Yang jelas nanti pertumbuhannya ya. Jadi kalau misalnya sahabat botanikal tertarik untuk mengordernya, silahkan order ataupun hubungi kami yang ada di bawah sini ya. Oke, siap. Kalau ada yang bertanya tentang Red Vietnam, ya Red Vietnam kita juga punya. Ini kayak gini. Tapi jangan terkecoh untuk sahabat botanikal yang memang itu mempunyai Red Vietnam tapi di lokasi yang tidak terlalu kena sinar matahari. Dikarenakan kalau tidak terlalu kena sinar matahari, dia daunnya pun akan hijau gitu. Jadi kalau misalnya sinar full, yang daun muda nanti akan jadi merah seperti ini. Karena memang ada yang meragukan ya, meragukan. Seperti halnya yang ada di sana, kita akan lihat ya. Oke, nah ini sahabat botanikal, ini itu adalah dari jenis Red Vietnam, tapi kalau dikatakan ini kurang merah ya. Tapi jangan terkecoh. Yang jelas untuk ciri khas daunnya yang memang itu khasnya Red Vietnam itu bisa dibandingkan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, dan memang tidak meragu ya untuk jenisnya. Dikarenakan memang ada yang bertanya, loh Red Vietnam kok tidak red gitu loh, tidak merah untuk terubusannya kan gitu.
Nah, dikarenakan memang mungkin terkena sinar matahari tapi tidak cukup, tidak full ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau dibandingkan sama varietas-varietas yang lain, daun dari Red Vietnam itu mempunyai ciri khas tertentu ya. Tapi terubusannya yang memang itu kelihatan banget ya, merah gitu, merah seperti ini ya. Ini dari ciri khas dari Red Vietnam. Tapi juga ada yang kayak gini, Red Vietnam, tapi ini jujur aja kurang merah sih. Kalau di kamera nggak tahu ini, kurang merah ya. Nah, ini dari ciri khas dari Red Vietnam. Jadi untuk buahnya sendiri ya, ada yang bertanya untuk buahnya sendiri. Untuk buahnya itu produksinya rimbun, mudah sekali berbunga, dan juga mudah sekali untuk dikembangbiakan ya. Memang sangat genjah sekali ya. Mirip seperti apukat peluang ya. Ini bisa jadi pilihan juga untuk sahabat botanikal yang Red Vietnam. Ini murah-murah saja ya. Batangan sudah tua. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya ingin Red Vietnam, silahkan kontak kami yang ada di sini. Oh iya, ada lagi yang memang itu sering kali dilirik sama pedagang ya. Maksudnya pedagang itu dari pedagang buah sampai pedagang bibit ya. Itu dari varietas Roro ya. Ini memang bukan imporan, tapi kita sekalian aja untuk info bahwa Roro itu dari segi produksi sangat luar biasa, sangat genjah sekali. Memang rajanya untuk dataran rendah. Jadi untuk sahabat botanikal, rajanya dataran rendah di Indonesia itu adalah Roro ya. Memang bagus produksinya. Sedangkan kalau untuk dari segi rasa buah kayak gimana? Rasa buah itu memang tidak terlalu manis ya. Tidak terlalu manis tapi pulen. Nah, ini bisa jadi pilihan untuk sahabat botanikal jikalau ingin menanam apukat dari apukat jenis Roro ya, Roro Subaka. Jikalau memang ada yang bertanya tentang ini kok dapat Roronya dari mana? Ini dari Bangka ya, dari asli dari Bangka. Kita pernah order bibit ya 10, memang mati kisaran 4, tapi masih ada pengembangan lain, dan kita tempel di kita produksi, dan kita produksi massal di sini, dan jadilah apukat Roro Subaka ya. Ini Roro. Nah, salah satu yang pernah kita order di Bangka itu adalah apukat yang ini. Nah, ini sudah tinggi, tapi ada juga yang kita tempel, jadi untuk mendongkrak yang namanya produksi entrasnya juga ya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Untuk sahabat botanikal, silahkan kontak kami. Roro Subaka, rajanya apukat dataran rendah ya, juga pernah menduduki yang menang ya, nasional ya. Menang untuk apukat ya, apukat yang pernah ada di Indonesia ya. Tapi memang sudah beralih, tapi untuk produksinya jangan ditanyakan. Nah, untuk buahnya sendiri itu 800 ya, 800, 700, 800, 900 ya, antaranya segitu ya. Jadi memang apukat yang agak besaran. Untuk sahabat botanikal, silakan kalau misalnya memang membutuhkan apukat Roro, silakan kontak kami yang ada di bawah. Ada juga nih, kembali lagi nih ke tanbik ini. Soalnya memang kalau membutuhkan apukat yang tanbik yang besaran, kita juga punya. Jadi ada yang besaran, ada yang kecilan kan gitu. Nah, untuk sahabat botanikal, ini salah satunya yang ada di depan saya ini, apukat tanbik yang memang itu kita kembangkan dan juga sudah kita budidayakan di lahan ya, di lahan bebas. Kalau misalnya sahabat botanikal ingin menanam ini di lokasi yang memang itu dataran rendah ataupun dataran sedang ya. Jadi untuk sahabat botanikal, silahkan untuk di kontak yang ada di bawah sini, dan ditanya-tanya juga boleh tentang apukat Afuzila, apukat apapun itu ya, termasuk yang ini ya. Ini seperti jenis khas, ini namanya itu adalah Puerte ya, Puerte. Kita juga punya Puerte. Nah, kayak gini sahabat botanikal, seperti khas ya, ini familinya khas ini. Nah, kayak gitu.
Nah, jikalau untuk sahabat botanikal memang membutuhkan apukat imporan, kita sudah siap, ready ya, ready selalu. Untuk sahabat botanikal yang ingin mengorder, silakan order kami yang ada di sini juga, sahabat botanikal ya. Jadi tidak usah meragu untuk jenisnya ya. Memang kita kembangkan untuk jenis-jenis imporan seperti red Vietnam dan lain-lain. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.